Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ecowin, Broadcasting the Ideas. Seminggu yang lalu kira-kira Pak Nadiem, Mas Menteri, memberikan sebuah statement yang membuat geger para akademisi, terutama para guru, yang intinya sih membuat eh, bahwa pelajaran sejarah dihilangkan dari kurikulum yang akan kita kerjakan semasa pandemi gitu ya. Dan itu membuat para guru terutama, kemudian banyak jajaran atau praktisi sejarah juga protes terhadap apa yang akan dilakukan oleh Pak Menteri. Masalah nggak dengan hal ini? Menurut saya sih nggak juga ya, karena begini, dari beberapa interview yang saya lakukan, terutama dengan Rizky Tajudin di beberapa episode yang lalu ya, seperti ini, eh, di situ kita ngebahas bahwa dalam masa pandemi ini kita nggak bisa loh membuat sebuah atau menjalankan sebuah kurikulum yang sama dengan kurikulum di masa tidak pandemi, di masa yang lalu gitu. Karena apa? Proses belajar mengajarnya juga sudah beda. Nggak mungkin kurikulum yang kita lakukan dulu sebelum masa pandemi diterapkan di dalam masa pandemi. Artinya apa? Harus ada perlakuan yang spesial, harus dilakukan revisi, harus dilakukan eh, pembuatan kurikulum yang adaptif ya terhadap masa pandemi ini. Caranya bagaimana? Yaitu memilah-milih mana pelajaran yang kira-kira benar-benar bermanfaat untuk para pelajar, sehingga para pelajar juga bisa secara efektif belajar atau mempelajari semua mata pelajaran yang penting buat mereka gitu, mata pelajaran pokok yang diujikan nantinya kalau memang akan ada ujian nasional. Kalau tidak ya nggak ada masalah berarti. Yang penting pelajaran-pelajaran pokok bisa dipelajari, tetap dipelajari oleh para pelajar di masa pandemi. Itu penting, itu poinnya. Jadi apakah sejarah bagian dari yang mata pelajaran yang tidak penting? Bukan tidak penting sebenarnya, tapi ini harus diseleksi mana yang harus didahulukan, harus diprioritaskan. Kenapa? Karena para siswa juga sekarang di masa pandemi belajarnya cuma sebentar. Dalam sehari yang biasanya 6 jam cuma 3 jam. Mungkin dalam seminggu juga cuma beberapa kali gitu, beberapa hari. Itu yang di kota. Kita belum bicara dengan yang di daerah. Di daerah itu banyak kendala yang kita hadapi. Misalnya eh, kuota yang belum bisa kebeli oleh orang tuanya gitu, atau handphone yang belum juga bisa dimiliki oleh para pelajar atau bahkan orang tua sekalipun gitu. Belum lagi kita bicara sinyal belum tentu bisa didapatkan di daerah-daerah terpencil yang di sana juga banyak pelajar yang membutuhkan pendidikan. Nah, artinya apa? Semua kurikulum itu harus diadaptasikan dengan kondisi yang seperti ini, sehingga proses belajar mengajar yang sedikit itu kemudian hanya cukup untuk belajar yang esensinya aja, pendidikan mata-mata pelajaran yang esensinya aja. Misalnya matematika atau IPA dan lain sebagainya itu penting. Yang lain bukan berarti tidak penting. Yang lain tetap penting, tapi mungkin tidak menjadi prioritas. Itu bisa menjadi pilihan. Lalu bagaimana dengan sejarah, agama dan lain sebagainya? Ini juga perlu dilakukan oleh banyak pihak. Jangan cuma mengandalkan menteri, jangan cuma mengandalkan pemerintah. Tapi semua elemen pendidikan, semua aktivitas akademika atau para praktisi pendidikan, baik guru, orang tua maupun LSM juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk tetap memberikan pelajaran yang non esensial atau tidak terlalu prioritas dalam masa pandemi ini, dengan cara misalnya kita perlu membuat sebuah situs atau web yang isinya tentang sejarah gitu ya, atau isinya tentang khusus keagamaan yang orang bisa mengakses, tapi ya perlu dijaga juga jangan sampai diutak-atik oleh orang yang tangan-tangan jahil. Atau misalkan pemerintah juga memfasilitasi untuk membuat buku-buku yang kemudian dibagikan secara gratis, yang isinya secara sederhana, secara mudah bisa dipahami oleh para siswa tersebut. Dengan demikian maka pelajaran-pelajaran tersebut bisa tetap diajarkan atau ditransfer kepada para siswa. Dengan begitu
ya nggak ada masalah gitu loh. Yang dilakukan oleh Mas Nadiem atau Mas Menteri ini sebenarnya bukan suatu hal yang eh, ekstrim untuk menghilangkan sejarah. Enggak, saya percaya Mas Nadiem juga memiliki visi yang sama. Cuman ini kita bicara prioritas. Prioritas mana yang harus kita berikan kepada para pelajar di masa pandemi ini yang sekali lagi waktu belajarnya sangat singkat. Mungkin itu yang perlu kita bahas gitu loh. Mungkin itu yang perlu kita gencarkan bagaimana caranya yang pelajaran non esensial itu tetap bisa ditransfer kepada para siswa. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.